Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai modul 7 praktikum SSD mengenai linear model selection. Berikut anggota kelompok kami. Pertama ada Anwar Muslim, kedua ada Cynthia Bella, ketiga ada Dinda Nambaban, keempat ada Cecilia Putri, kelima ada Taufik Rahman. Di sini kami menggunakan library-nya yaitu ESLR, lalu menggunakan kode fix yang dimana fix itu untuk membuka tampilan editor untuk mengedit dataset yang dipilih, yaitu dataset yang kita pilih itu heaters. Nah, lalu untuk kode bagian names itu berfungsi untuk mencetak daftar nama kolom dalam dataset heaters tersebut. Lalu selanjutnya itu ada kode dim heaters yang dimana dim itu untuk menunjukkan jumlah baris dan kolom dari dataset heaters. Nah, lalu outputnya itu tertulis yaitu terdapat 322 baris dan 20 kolom. Lalu pada selanjutnya itu ada sum is.na dalam kurung heaters $salary, dimana ini untuk melihat missing value pada atribut salary. Nah, terus itu outputnya terdapat 59, jadi terdapat 59 missing value. Lalu kode selanjutnya itu ada heater sama dengan na.omit dalam kurung heaters, lalu yang bagian keduanya itu dim heaters. Nah, di sini heater sama dengan na.omit itu untuk menghapus missing value dari heaters. Lalu kode kedua itu dim heaters itu untuk menghapus missing value yang terdapat pada kolom dan baris heaters. Di sini outputnya menghasilkan 263 baris dan 20 kolom. Selanjutnya itu ada kode sum dalam kurung is.na dalam kurung heaters. Di sini sum ini untuk memeriksa kembali missing value dari heaters menggunakan is.na. Dari output kode ini itu 0. Jadi terdapat 0 missing value dari heaters. Selanjutnya ada library dalam kurung libs, itu untuk menyediakan fungsi dalam melakukan seleksi variabel. Lalu bagian keduanya itu ada recfit.full sama dengan recsubset salary heaters. Nah, di sini kode tersebut itu untuk membentuk model regresi dalam menggunakan variabel prediktor dalam memprediksi gaji dari heaters. Nah, di sini kita menggunakan fungsi recsubset itu untuk menghasilkan variabel prediktor dalam regresi linearnya. Lalu ada summary dalam kurung recfit.full itu untuk ringkasan dari model regresi dari recfit.full, sehingga outputnya itu berupa ringkasan dari recfit.full ini dari prediksi salary atau gaji dari si heaters tersebut. Lalu selanjutnya ada recfit.full sama dengan recsubsets dalam kurung salary, lalu ada titik, koma, data sama dengan heaters, koma, nvmax sama dengan 19. Di sini kita akan menggunakan model regresi linear menggunakan fungsi recsubset dengan parameternya itu salary. Di sini kita akan memprediksi dari salary menggunakan variabel prediktor yang tersedia dalam dataset. Lalu data sama dengan heaters itu menunjukkan kalau kita akan menggunakan dataset, yaitu datasetnya itu heaters. Lalu ada nvmax sama dengan 19 itu untuk mengatur jumlah maksimum variabel prediktor yang dimasukkan dalam model. Jadi jumlah total variabel prediktornya yaitu 19, yang dimana kita akan mencoba semua kombinasi dari 1 sampai 19 variabel prediktor. Lalu pada baris kedua yaitu ada rec.summary sama dengan summary dalam kurung recfit.full.
di mana kode tersebut itu untuk menyimpan ringkasan hasil dari model regresi yang dihasilkan dari rect subsets ke dalam variabel rect.summary. Lalu selanjutnya ada names dalam kurung rect.summary itu untuk melihat daftar nama-nama yang tersedia dalam objek rect summary. Nah, di sini hasilnya itu ada which, rsq, rss, ajr2, cp, bic, outmate, dan obj. Nah, nama-nama tersebut itulah yang dapat kita akses dalam model regresi selanjutnya. Nah, pada gambar kedua itu terdapat rect.summary $rsq di mana kita bisa menggunakan akses dari nama-nama tersebut, yaitu di sini kami menggunakan rsq di mana komponen dari objek rect.summary itu yang disebut rsq ini itu merupakan koefisien determinasi dari model regresi yang dihasilkan. Jadi hasilnya itu ada 0,321, 0,425 dan seterusnya. Ini merupakan nilai-nilai yang dapat kita akses dari rsq. Oke, selanjutnya pada baris pertama itu terdapat par dalam kurung mfro sama dengan c dalam kurung 2,2. Di sini kita akan membuat plot dengan 2 baris dan 2 kolom dari kode tersebut. Pada baris kedua itu ada plot dalam kurung rect.summary $rss di mana xlab itu dengan tulisan jumlah variabel dan ylabnya yaitu rss dengan tipe 1. Di sini kita akan membuat plot dari nilai rss terhadap jumlah variabel dalam model. Nah, pada plot ini, pada hasil plotnya nanti itu akan membantu kita dalam memahami bagaimana penambahan variabel mempengaruhi jumlah kesalahan residual dalam model. Lalu pada baris yang ketiga itu ada plot rect.summary $ajr2 di mana xlab dengan tulisannya yaitu jumlah variabel dan ylabnya itu adjusted rsq dengan tipe 1. Nah, pada plot ini dari nilai adjusted r² itu terhadap jumlah variabel dalam model, di mana plot ini membantu untuk memahami bagaimana penambahan variabel mempengaruhi nilai adjust r² dalam model. Nah, dari hasil output itu terdapat 2 variabel yaitu rss dan adjusted rsq, di mana itu pada gambar itu berbeda. Pada hasil outputnya itu berbeda dari rss dan adjusted rsq. Nah, tapi di sini kita akan membandingkan efek penambahan variabel dari rss dan adjusted rsq secara bersamaan. Oke, selanjutnya itu ada kode which.max dalam kurung rect.summary $adjr2. Di sini kita akan mencari indeks di mana nilai adjust r²-nya itu maksimum terjadi dalam vektor nilai adjusted r² yang disimpan dalam objek rect.summary $adjr2. Di sini hasil outputnya itu 11, di mana outputnya itu merupakan nilai maksimum dari nilai adjusted r² yang dimana bermanfaat untuk mengetahui jumlah variabel prediktor yang memberikan nilai adjusted r² tertinggi dalam model regresi. Blok kode berikut adalah membuat plot dari rect summary untuk melihat model mana yang memiliki nilai statistik r² yang terbesar dengan variabel x yaitu dengan sumbu x yaitu jumlah variabel dan sumbu y yaitu nilai dari adjusted r² tersebut. Didapatkan jumlah variabel dengan nilai adjusted r² terbesar adalah dengan jumlah variabel 11 dengan nilai adjusted r² sekitar 0,5. Model berikut membuat plot untuk membandingkan nilai CP dengan model berdasarkan jumlah variabelnya. Didapatkan plot sebagai berikut dengan sumbu x yaitu jumlah variabelnya dan sumbu y adalah nilai CP-nya. Didapatkan plotnya sebagai berikut dengan nilai CP terendah yaitu sekitar jumlah variabel 10 dengan nilai CP di bawah 20.
Blok kode berikut adalah untuk menemukan indeks yang berisi nilai minimum dari plot CP yang sudah kita buat sebelumnya. Didapatkan nilai minimumnya yaitu 10 sesuai dengan plot yang sudah digambarkan sebelumnya. Blok kode berikut adalah membuat plot yang menggambarkan nilai R-square dari tiap-tiap variabel, termasuk dengan R-square dari nilai intercept. Blok kode selanjutnya yaitu plot rect subset dari adjusted R-square, di mana ditampilkan plot dari nilai adjusted R-square dari tiap-tiap variabel, termasuk dengan adjusted R-square dari interceptnya. Selanjutnya, ini adalah plot rect subset dari nilai CP untuk tiap-tiap variabel, termasuk dengan nilai CP dari intercept. Nilai CP-nya dimulai dari yang terendah yaitu 5 hingga 100. Berikutnya, ini adalah plot rect subset dari nilai BIC dari model rect fitful. Didapatkan plotnya sebagai berikut. Plot tersebut berisi nilai BIC dari tiap-tiap variabel termasuk nilai intercept dari model tersebut. Blok kode berikut adalah untuk menampilkan perkiraan koefisien dari model rect fitful untuk 6 variabel termasuk dan intercept, di mana nilai interceptnya yaitu sebesar 91,51, nilai koefisien untuk variabel at-bat sebesar minus 1,86, variabel hits 7,6, variabel walk sebesar 3,69, variabel CBRI sebesar 0,64, variabel division W sebesar minus 122,95, dan variabel put out sebesar 0,26. Blok kode berikut adalah untuk membuat fungsi rect subset pada forward stepwise selection, di mana pemilihan untuk forward stepwise selection ini disimpan dalam variabel rectfit.fwd, kemudian menggunakan fungsi rect subset untuk data kolom data salary dari data yang ada yaitu data hitters dengan nilai NVMax-nya sebesar 19 dan metode yang digunakan yaitu metode forward. Kemudian ditampilkan juga summary dari model rectfit.fwd. Berikut adalah output untuk summary rectfit.fwd yang sudah dilakukan sebelumnya. Terdapat subset selection objeknya untuk 19 variabel dan nilai intercept. Terdapat nilai force in dan force out, di mana untuk semua variabel bernilai false untuk force in dan force out-nya. Kemudian terdapat juga nilai output yang menampilkan tingkat signifikansi setiap variabel terhadap model yang dilakukan untuk forward stepwise selection, di mana untuk model pertama yang variabel yang berpengaruh yaitu variabel CBRI, kemudian untuk model yang kedua adalah variabel hits dan CBRI, dan seterusnya hingga model yang paling terakhir yaitu model ke-19. Terdapat juga tingkat signifikansi untuk tiap-tiap variabel secara per kolom untuk lebih mudah dilihat. Setelah melakukan forward stepwise selection, dilakukan juga backward stepwise selection untuk pemilihan variabel-variabelnya dengan menggunakan sama fungsi rect subset. Dengan pemilihan backward stepwise selection disimpan dalam variabel rectfit.bwd menggunakan fungsi rect subsets dengan variabel y-nya yaitu kolom salary dan dari data hitters dengan nilai NVMax atau variabel maksimalnya yaitu 19 dengan metode yang digunakan yaitu metode backward. Kemudian dilihat juga nilai summary dari rectfit.bwd. Berikut adalah output yang ditampilkan yang dihasilkan dari summary rectfit.bwd yang sudah dilakukan sebelumnya untuk 19 variabel untuk metode backward, di mana sama untuk force in dan force out untuk tiap-tiap variabel bernilai false. Kemudian untuk nilai tingkat signifikansinya terdapat perbedaan pada model pertama, pada model forward sebelumnya. Pada model pertama yang signifikan adalah variabel CBRI, sementara di model pertama untuk backward selection ini variabel yang bersignifikansi yaitu variabel C-runs, dan seterusnya hingga ke model yang ke-19. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode berikut. Kode tersebut digunakan untuk mengakses koefisien dari suatu model regresi. Dalam konteks ini, regitful kemungkinan adalah objek yang menyimpan hasil dari suatu model regresi yang lengkap
Dan coef adalah fungsi yang digunakan untuk mengekstrak koefisien dari model tersebut. Secara umum, kode ini digunakan dalam analisis statistik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh variabel tertentu dalam model regresi yang telah diestimasi. Output dari kode ini menunjukkan bahwa setiap koefisien mengukur besarnya pengaruh positif atau negatif yang dimiliki oleh masing-masing variabel independen terhadap variabel yang menjadi target prediksi model regresi. Misalnya pada variabel hits, koefisien untuk variabel hits adalah 1,2833513, di mana hal ini menunjukkan bahwa dengan setiap penambahan 1 unit hit, nilai variabel dependen diperkirakan meningkat sebesar nilai koefisien tersebut. Sama seperti kode sebelumnya, kode berikut juga digunakan dalam analisis statistik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh variabel tertentu dalam model regresi yang telah diestimasi. Bedanya pada kode ini, model regresinya ditentukan oleh kode regfit VWD atau Forward Stepwise Selection. Jadi kode ini akan menghasilkan koefisien regresi untuk 7 prediktor pertama dalam model. Kode berikut juga digunakan dalam analisis statistik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh variabel tertentu dalam model regresi yang telah diestimasi. Model regresinya ditentukan oleh kode regfit BWD atau Backward Stepwise Selection. Selanjutnya itu memilih model dengan menggunakan pendekatan validation set dan cross validation. Pendekatan ini bertujuan agar menghasilkan perkiraan yang akurat dari kesalahan pengujian. Kita harus menggunakan hanya pengamatan pelatihan untuk melakukan semua aspek pemasangan model, termasuk pemilihan variabel. Oleh karena itu, penentuan model mana dari ukuran tertentu yang terbaik harus dibuat hanya dengan menggunakan pengamatan pelatihan. Jika kumpulan data lengkap digunakan untuk melakukan langkah pemilihan subset terbaik, kesalahan validation set dan kesalahan cross validation yang kita peroleh tidak akan menjadi estimasi akurat dari kesalahan pengujian. Untuk menggunakan pendekatan set validasi, kita mulai dengan membagi pengamatan menjadi set pelatihan dari set tes. Berikut merupakan kode untuk membagi pengamatan menjadi set pelatihan dan set tes. Selanjutnya, kita menerapkan rec subset pada training set untuk memerintahkan best subset selection. Berikut merupakan kodenya, di mana secara keseluruhan kode tersebut digunakan untuk mencari kombinasi terbaik dari hingga 19 prediktor yang berbeda dari dataset hitters untuk memprediksi salary, menggunakan hanya data yang ditandai oleh train. Kode tersebut adalah teknik yang berguna dalam statistik untuk memilih model dengan fitur yang paling relevan untuk membuat prediksi yang efektif. Selanjutnya yaitu melakukan validation set. Berikut merupakan kodenya. Fungsi model.matrix digunakan di banyak paket regresi untuk membangun model matriks X dari data. Selanjutnya, kita menjalankan loop dan untuk setiap ukuran I, matriks mengekstrak koefisien dari regfit base untuk model terbaik dari ukuran itu, mengalihkannya ke dalam kolom yang sesuai dari matriks model uji untuk membentuk prediksi dan menghitung uji MSE. Kodenya yaitu pada kode yang pertama. Selanjutnya, untuk kode yang kedua, kita akan mendapatkan hasil model terbaik yang terdiri dari 10 variabel. Fungsi whichMean_file_errors digunakan untuk menemukan indeks elemen dengan nilai terkecil dalam vektor file errors. Whichmean akan mencari melalui vektor tersebut dengan mengembalikan posisi dari nilai terendah. Indeks yang dikembalikan adalah berbasis 1, artinya elemen pertama di vektor dianggap berada di posisi pertama. Output dari kode tersebut yaitu 7. Hal ini berarti kode tersebut akan mengembalikan nilai 7 karena nilai terkecil dalam vektor tersebut berada pada posisi ke-7. Untuk kode yang kedua, secara umum, kode ini digunakan dalam analisis statistik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh variabel tertentu dalam model regresi yang telah diestimasi, di mana model regresinya ditentukan oleh kode regfit base, yaitu menggunakan best subset selection. Selanjutnya yaitu membuat metode prediksi sendiri. Karena tidak ada metode predik untuk rec subset, dan karena kita akan menggunakan fungsi ini lagi, maka kita dapat menangkap langkah-langkah sebelumnya dan menulis metode prediksi kita sendiri. Berikut merupakan kode untuk membuat metode prediksi sendiri. Selanjutnya yaitu menjalankan program best subset selection pada full dataset dengan 10 variabel model terbaik.
Terakhir, kita akan menjalankan program untuk best subset selection pada full dataset dan pilih 10 variabel model terbaik. Penting bagi kita untuk menggunakan kumpulan data lengkap untuk mendapatkan estimasi koefisien yang lebih akurat. Perhatikan bahwa kita melakukan pemilihan subset terbaik pada kumpulan data lengkap dan memilih model 10 variabel terbaik daripada hanya menggunakan variabel yang diperoleh dari kumpulan pelatihan. Karena model 10 variabel terbaik pada kumpulan data lengkap mungkin berbeda dari yang sesuai model pada set pelatihan. Berikut merupakan program Best Subset Selection pada full dataset dengan 10 variabel model terbaik. Output dari kode tersebut yaitu terdapat 10 variabel dengan estimasi koefisien yang terbaik. Selanjutnya yaitu memilih model menggunakan cross-validation. Kita sekarang mencoba memilih di antara model dengan ukuran berbeda menggunakan cross-validation. Pendekatan ini agak sulit karena kita harus melakukan pemilihan subset terbaik dalam setiap set pelatihan K. Pertama, kita perlu membuat vektor yang mengalokasikan setiap pengamatan ke salah satu dari K sama dengan 10 volts, dan kita membuat matriks tempat kita akan menyimpan hasilnya. Berikut merupakan kodenya. Selanjutnya yaitu dilakukan loop for untuk cross-validation. Pada lipatan ke J, elemen lipatan yang sama dengan J ada di set pengujian dan sisanya ada di set pelatihan. Kita akan membuat prediksi untuk setiap ukuran model menggunakan metode predik baru, menghitung error pengujian pada subset yang sesuai dan menyimpannya di slot yang sesuai di matriks CV errors. Berikut merupakan kodenya, di mana nanti hasilnya akan memberi kita matriks 10 kali 19, di mana elemen IJ sesuai dengan uji MSE untuk lipatan validasi silang ke I untuk model variabel J terbaik. Pada slide 37, codingan R tersebut digunakan untuk menghitung rata-rata kesalahan cross-validation untuk setiap lipatan dalam model cross-validation tersebut. Nah, codingan ini menggunakan fungsi apply dan fungsi min untuk menghitung rata-rata kesalahan CV untuk setiap lipatan. Hasil dari codingan ini adalah vektor yang berisi rata-rata kesalahan CV untuk setiap lipatan. Pada slide 38, langkah pertama yaitu memuat data. Nah, yang digunakan untuk membuat plot garis. Data ini disimpan dalam objek bernama min CV error. Dan langkah kedua yaitu mengatur parameter plot, di mana fungsi par. Dalam hal ini, fungsi digunakan untuk mengatur tata letak plot dengan menggunakan argumen mFrom. Dan argumen tersebut memiliki nilai C11, yang berarti bahwa plot akan ditampilkan dalam satu panel. Terus langkah ketiga yaitu membuat plot garis, di mana fungsi ini mengambil 3 argumen. Yang pertama yaitu X, dalam hal ini objek min CV errors digunakan sebagai nilai X. Terus Y, dalam hal ini tidak ada argumen Y yang eksplisit disediakan. Nah, hal ini berarti bahwa nilai Y akan diasumsikan sama dengan nilai X. Terus ada type, jenis plot yang ingin dibuat. Dalam hal ini nilai B digunakan untuk membuat plot garis berwarna biru. Dan hasil dari fungsi plot adalah plot garis yang menunjukkan rata-rata kesalahan CV untuk setiap lipatan. Nah, langkah 4 yaitu memberi label sumbu dan judul. Nah, label sumbu dan judul ditambahkan ke plot dengan menggunakan fungsi aksis dan title masing-masing. Nah, fungsi aksis digunakan untuk menambahkan label sumbu X dan Y, sedangkan fungsi title digunakan untuk menambahkan judul plot. Pada slide 39, codingan A tersebut digunakan untuk melakukan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode regresi subkumpulan terbaik, di mana langkah-langkahnya yaitu pertama memuat data yang akan digunakan untuk analisis regresi. Nah, data disimpan dalam objek bernama heaters. Terus langkah kedua yaitu melakukan regresi subkumpulan terbaik, di mana fungsi reg-best subsets digunakan untuk melakukan regresi subkumpulan terbaik. Nah, fungsi tersebut mengambil 3 argumen. Yang pertama yaitu ada permula, di mana rumus regresi yang ingin dimodelkan. Dalam hal ini rumus regresi adalah salary. Nah, terus yang berarti bahwa variabel dependent salary akan dimodelkan sebagai fungsi dari semua variabel independen dalam data frame heaters. Terus yang kedua yaitu ada data frame yang berisi data yang akan digunakan untuk analisis regresi. Dalam hal ini, objek heaters digunakan sebagai data frame. Terus ada NVMax, di mana nilai maksimum jumlah variabel independen yang dapat dimasukkan dalam model. Dalam hal ini, nilai 19 digunakan sebagai NVMax, yang berarti bahwa model regresi dapat berisi hingga 19 variabel independen. Terus hasil dari fungsi reg-best subset adalah objek bernama reg-best. Nah, objek ini berisi informasi tentang model regresi subkumpulan terbaik termasuk daftar variabel independen yang dimasukkan dalam model, koefisien regresi untuk setiap variabel independen dan statistik model lainnya. Terus ada langkah ketiga yaitu mencetak
koefisien regresi, di mana fungsi coef digunakan untuk mencetak koefisien regresi untuk model regresi subkumpulan terbaik. Nah, fungsi ini mengambil dua argumen. Yang pertama ada model, di mana dalam hal ini objek regbase digunakan sebagai model regresi, dan subset merupakan indeks subset model regresi yang ingin dicetak koefisiennya. Dalam hal ini, nilai 11 digunakan sebagai subset, yang berarti bahwa koefisien untuk subset model regresi dengan 11 variabel independen akan dicetak. Nah, hasil dari fungsi coef adalah tabel yang berisi koefisien regresi untuk setiap variabel independen dalam subset model regresi yang dipilih. Tabel ini menunjukkan nilai koefisien regresi, standard error, nilai T, dan nilai P untuk setiap variabel independen. Pada slide 40, langkah pertama yaitu memuat data. Codingan tidak menunjukkan proses pemuatan data, namun diasumsikan bahwa dataset headers telah dimuat ke dalam lingkungan R. Terus langkah kedua yaitu membangun matriks desain, di mana perintah ini membangun matriks dengan desain X berdasarkan formula salary. Nah, formula ini menginstruksikan R untuk menggunakan semua variabel dalam dataset header sebagai prediktor untuk variabel respon salary. Nah, perlu dicatat bahwa -1 di akhir perintah ini mengecualikan kolom pertama dari matriks desain. Kolom pertama biasanya berisi intercept yang ditambahkan secara otomatis oleh model matriks. Terus langkah ketiga yaitu mengambil vektor respon, di mana perintah ini mengambil vektor respon Y dalam dataset headers. Nah, langkah keempat yaitu membangun model regresi linier. Codingan tidak menunjukkan proses pembangunan model regresi linier, namun diasumsikan bahwa model regresi linier telah dibangun menggunakan matriks desain X dan vektor respon Y. Pada slide 41, di mana langkah pertama yaitu memuat paket G1Mnet, di mana perintah ini memuat paket G1Mnet ke dalam lingkungan R. Paket ini menyediakan fungsi untuk membangun model regresi rich. Nah, langkah kedua yaitu memuat data sama dengan sebelumnya. Langkah ketiga membangun matriks desain sama dengan sebelumnya. Dan langkah keempat mengambil vektor respon sama dengan sebelumnya. Yang membedakannya itu langkah kelima membangun model regresi rich. Nah, perintah ini membangun model regresi rich menggunakan matriks desain X, vektor respon Y, dan parameter alpha dan lambda. Nah, di mana alpha merupakan parameter untuk mengontrol tingkat penalti L1, nilai alpha yang lebih tinggi menghasilkan penalti L1 yang lebih kuat yang dapat membantu dalam memilih variabel yang penting. Terus nilai lambda ini merupakan parameter untuk mengontrol tingkat penalti L2, di mana nilai lambda yang lebih tinggi menghasilkan penalti L2 yang lebih kuat yang dapat membantu dalam mencegah overfitting. Nah, dalam codingan ini lambda diuji pada berbagai nilai yang ditentukan oleh grid. Langkah keenam yaitu menyimpan hasil. Codingan tidak menunjukkan proses penyimpanan hasil, namun diasumsikan bahwa hasil model regresi rich disimpan dalam objek rich mode. Pada slide 42 yaitu digunakan untuk menghitung dimensi koefisien. Nah, perintah ini menghitung dimensi koefisien dari model regresi rich mode. Nah, dimensi ini menunjukkan jumlah variabel prediktor dan konstanta dalam model. Nah, hasilnya itu menunjukkan dua angka. Yang pertama, baris pertama menunjukkan jumlah variabel prediktor dalam model, baris kedua menunjukkan jumlah konstanta dalam model. Nah, output menunjukkan bahwa model regresi rich memiliki 20 variabel prediktor dan 1 konstanta. Pada slide 43, yang pertama yaitu ada package rich. Package ini menyediakan fungsi untuk melakukan regresi rich, yang merupakan metode regresi linier yang menambahkan penalti ke koefisien regresi untuk mengurangi overfitting. Yang kedua yaitu membuat model regresi rich. Nah, model ini dipelajari dari data di mana Y adalah variabel respon dan X adalah variabel prediktor. Yang ketiga yaitu menampilkan lambda. Nah, menampilkan nilai lambda pada iterasi ke-50. Lambda adalah parameter dalam regresi rich yang mengontrol tingkat penalti. Nah, nilai lambda yang lebih tinggi menghasilkan model yang lebih sederhana dengan koefisien regresi yang lebih kecil dan sebaliknya. Nah, yang keempat yaitu ada hasil. Pada baris terakhir menunjukkan nilai lambda pada iterasi ke-50 menunjukkan tingkat penalti yang diterapkan pada model regresi rich. Pada slide 44, codingan A tersebut menunjukkan output dari model regresi rich yang digunakan untuk memprediksi jumlah home run yang dicetak. Nah, model ini menggunakan berbagai variabel independen. Model ini menggunakan metode regresi rich untuk memperkecil koefisien regresi dan mencegah overfitting.
Nah, koefisien regresi untuk setiap variabel independen ditunjukkan di bagian bawah output. Nah, koefisien regresi dengan nilai absolut yang lebih besar menunjukkan dampak yang lebih besar pada variabel dependen. Pada slide 45, kodingan R tersebut digunakan untuk menghitung nilai akar kuadrat dari jumlah kuadrat koefisien ke-50 dari model regresi Ridge. Nah, nilai ini dapat digunakan untuk mengukur kompleksitas model dan tingkat multikolineritas dalam data. Pada slide 46, kode R ditampilkan pada gambar tersebut digunakan untuk menghitung nilai RMS dari koefisien ke-50 dari model regresi Ridge. Nah, nilai ini dapat digunakan untuk mengukur kompleksitas model dan tingkat multikolineritas dalam data. Pada slide 47, di mana kodingan Coff Ridge Mod 60, yaitu artinya mengembalikan vektor koefisien dari model regresi Ridge. Nah, koefisien ini mewakili efek dari setiap variabel independen pada variabel dependen atau jumlah run. Pada slide 48, kodingan R tersebut menunjukkan bahwa model regresi Ridge yang digunakan untuk memprediksi jumlah run yang dicetak. Nah, memiliki efek gabungan yang signifikan dari semua variabel independen pada variabel dependen. Nah, nilainya itu sebesar 57,11001 menunjukkan bahwa efek gabungan ini cukup besar. Pada kode selanjutnya yaitu kode predict rate berguna untuk melakukan prediksi menggunakan model regresi rate dengan parameter S sama dengan 50 dan dengan menampilkan 20 baris pertama dari data. Sedangkan keluaran dari kode tersebut yaitu menghasilkan koefisien model regresi rate dengan menggunakan nilai parameter S sama dengan 50. Pada kode selanjutnya yaitu kode untuk membagi antara dataset tes dan dataset train dengan membagi berdasarkan sampel acak. Kemudian ada kode Y-test yang berisi nilai target dari set pengujian. Kode-kode ini berguna untuk mempersiapkan data untuk analisis atau pemodelan. Pada kode selanjutnya itu terdapat 3 kode, yaitu ada kode read mode, kode read pred, dan kode min. Pertama pada kode read mode, yaitu kode untuk membuat model regresi Ridge menggunakan fungsi glmnet. Kemudian untuk read pred itu digunakan untuk membuat prediksi dari model Ridge yang telah dilatih terhadap data pengujian. Sementara untuk kode min berguna untuk menghitung rata-rata dari selisih antara prediksi dan nilai aktual dari data pengujian. Kemudian output dari kode ini adalah nilai rata-rata kuadrat dari selisih antara prediksi dan nilai aktual dari data pengujian. Berikutnya ada kode min yang berguna untuk menghitung rata-rata kuadrat dari selisih antara nilai rata-rata dari variabel respon dalam set pelatihan dan nilai aktual dari variabel respon dalam set pengujian. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model yang dibangun dengan menggunakan rata-rata sebagai prediktor. Pada kode selanjutnya itu ada kode read pred. Kode ini berguna untuk melakukan prediksi menggunakan model regresi rate dengan nilai lambda 1 kali E pangkat 10 atau sama dengan 10 miliar. Karena nilai lambda yang sangat tinggi ini, model yang disederhanakan dengan prediksi menjadi konstan. Maka akibatnya tingkat kesalahan prediksi akan meningkat karena model tidak mampu menangkap pola yang kompleks dalam data. Selanjutnya ada kode min yang digunakan untuk menghitung rata-rata kuadrat dari selisih antara prediksi yang dihasilkan oleh model dengan prediksi atau nilai aktual dari variabel respons. Pada kode selanjutnya itu adalah kode untuk melakukan validasi silang atau cross validation menggunakan fungsi cvglnet. Kemudian ada fungsi plot yang berguna untuk membuat plot yang menampilkan rata-rata
kesalahan silang versus nilai lambda yang digunakan dalam model regresi rate. Pada kode selanjutnya itu adalah kode yang berguna untuk menetapkan nilai lambda terbaik yang ditemukan selama proses validasi silang ke dalam variabel baselam. Kemudian ada kode Rickbrad yang berguna untuk melakukan prediksi menggunakan model regresi rate dengan nilai lambda dari variabel baselam. Kemudian ada fungsi main yang berguna untuk menghitung rata-rata kuadrat dari selisih antara prediksi Rickbrad dengan nilai aktual dari variabel respons dalam set pengujian. Pada kode selanjutnya yaitu ada kode out yang menggunakan fungsi glmnet. Itu berguna untuk melatih model regresi rate menggunakan seluruh data. Kemudian ada kode lasso coef yang berguna untuk mendapatkan koefisien model pada nilai lambda pada variabel baselam yang tadi ditemukan pada proses validasi silang. Kemudian ada argumen 1-20 yang berguna untuk membatasi output pada 20 baris pertama. Output dari kode ini nanti akan berupa koefisien model regresi rate pada nilai lambda terbaik yang telah dipilih. Kemudian selanjutnya ada kode lasso mode yang berguna untuk melatih model regresi lasso menggunakan fungsi glmnet. Kemudian ada fungsi plot yang berguna untuk menampilkan plot hasil dari model regresi lasso yang telah dilatih. Pada kode selanjutnya itu adalah kode untuk melakukan validasi silang menggunakan fungsi CV glmnet. Kemudian ada kode fungsi plot CV out yang berguna untuk membuat plot hasil validasi silang yang dilakukan pada kode sebelumnya. Kemudian pada kode selanjutnya ada kode baselam yang digunakan untuk mengambil nilai lambda terbaik yang ditemukan selama validasi silang. Di bawahnya ada kode lasso spread yang digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model regresi lasso dengan nilai lambda pada variabel baselam, yaitu nilai lambda terbaik yang ditemukan pada validasi silang. Kemudian ada fungsi main yang digunakan untuk menghitung rata-rata kuadrat dari selisih antara prediksi lasso spread dengan nilai aktual dari variabel respons dalam set pengujian. Sekian untuk pembahasan dari kode beserta output pada praktikum modul 7 SSD yang berjudul Linear Model Selection kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.